amun pian kada diisi duitnya, kada sampai nisab. Sembahyang sholat, lain. Ulun garing sembahyang. Kadang-kala berdiri, duduk. Kadang-kala duduk, berbaring. Kadang-kala berbaring, terlentang. Kadang-kala terlentang, pakai isyarat kepala. Kadang-kala pakai isyarat mata. Kadang-kala pakai hati. Kadang-kala pakai hati. Artinya apa? Artinya sembahyang kada boleh ditinggalkan lalu. Sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Nabi Muhammad perang berhadapan dengan musuh. Siapkan barisan, saf pertama, saf kedua. Saf pertama dan kedua takbir bersama, musuh di depan. Bayangkan musuh di depan. Allahu Akbar, saf pertama berdiri bersama dan saf kedua. Rukuknya saf pertama rukuk terlebih dahulu, saf kedua menghadap melihat musuh, mengintai musuh. Saf pertama berdiri, hanya saf kedua rukuk. Ini diajarkan beberapa metode sembahyang dalam perang. Bahkan lebih dahsyat lagi, ada namanya sholat syiddatul khauf. Ketika perang berkecamuk, ini megang pedang. Lagi perang berkecamuk, adzan sudah arah luar waktu sembahyang, tetap sembahyang, kadang-kala ditinggal. Ini dalam perang. Kita di kasur, kada perang, kada kemana-mana, sembahyang subuhnya sampai terang. Bujur kada? Kada main-main sembahyang. Awal mayusab yaumul qiyamah salat. Pertama kali yang dihisab di hari kiamat sembahyang sholat kita. Amal sholat kita bujur, seberataan tempat bujur. Zakatnya, hajinya, puasanya tempat bujur. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembahyangnya kada bujur, seberataan kada diterima oleh Allah. Perintah puasa, perintah zakat, perintah haji melalui malaikat Jibril, perantara hanya disampaikan kepada Nabi Muhammad. Perintah sholat ada lewat perantara lagi, langsung Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad, dikasih hadiah. As-shalah silah, sholat silah, penghubung antara abdu wa rabb, hamba dengan Allah. Amun anak kita itu sakit atau kada berduit, yang dihubungi siapa? Kuitannya, duit, transfer bujur kada. Amun kita garing, yang dihubungi siapa? Dokter, puskesmas, rumah sakit. Berhubungan karena kita butuh dengannya. Sholat ini hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun kita problem permasalahan hidup ini hebat, penuh, hubungi Allah. Berapa cara menghubunginya? 5 waktu. Di mana? Di rumah Allah, masjid. Kalau sudah ke rumah Allah, hakun alal mazur ayyuk lima zairah. Pasti orang yang dielangi memuliakan tamu yang elangi. Allah kita elangi sehari 5 kali di masjidnya, pasti Allah memberikan apa yang kita mau. Hanya wudu aja, wudu nawaitu taharah fardhi shalah, wudu, hanya wudu aja. Kata Nabi Muhammad, man tawadda'a fa ahsana wudu kharajat khatayahu hatta takhruja min tahti afwari. Orang yang wudunya bujur, seberataan dosanya itu hilang sampai keluar dari kukunya, kata Nabi. Dosa matanya, telinganya dihapus. Hanya wudu aja. Imbah wudu, berjalan ke masjid. Kata Nabi Muhammad, 1 langkah itu dinaikin derajatnya 10 derajat. 1 langkah kirinya dihapus 10 dosa. Berapa meter ke masjid? 100 langkah, 100 kali lipat. Sampai masjid belum ada imamnya, kita duduk aja di masjid. Kata Rasulullah, intidharu sholat baina sholat ibadah. Hanya menunggu aja sudah dihitung ibadah lawan Allah, dosanya diampuni pula. Wudu dosanya habis, berjalan dosanya habis, angkat derajatnya. Terus di masjid dihitung ibadah. Mbak itu imam datang sembahyang Allahu Akbar, kata Nabi Muhammad, orang kalau sembahyang semua dosanya ditaruh di kepalanya. Kemudian ketika dia rukuk, gugur dosanya, habis semua. Habis lagi dosanya. Mbak itu sujud, semakin habis dosanya hilang sudah. Habis itu kata Rasulullah, keluar cahaya dari sembahyang kita. Allahumma kama hafidhani fahfadhu. Mendoakan kita sebagaimana dia itu menjaga sembahyangnya, jagalah hambamu ini ya Allah. Akhirnya kita dijaga sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imbah itu angkat tangan berdoa, ya Allah Firdaus, pasti masuk surga.
Kenapa? Penghalang doa kita terkabulkan itu dosa-dosa kita. Nah ini dosanya sudah dihapus semua dari mulai wudhu, berjalan, sembahyang, menghadap di masjid. Doa, insyaallah kabul doa dia. Amin. Ini sembahyang. Silah bainal abd wa rabb. Penghubung antara hamba dengan Tuhannya adalah sembahyang. Jangan malah ke diskotik, malah karaoke. Ini masalah ditambah masalah. Malah obat masalah tambah masalah. Kalau dia takut lawan orang, dia berjauh tawa. Namun dia takut lawan Tuhan, ada kawan berjauh. Mau kemana dia? Ulun yang menciptakan dia. Berdiri di bumi ulun, di bawah langit ulun jauh. Makan ulun yang memberi, minum. Mau kemana? Nggak bisa kita menjawab. Takut lawan Allah, kembali sama Allah. Ya Allah, ya Allah. Ini yang Allah tunggu pada kita. Allah itu paling hidup, namun hambanya sudah angkat tangan. Ya Allah, kita nggak tahu apa-apa lagi Allah. Orang kalau cinta, lawan orang yang dicinta, pasti suka berdoa. Jujur. Namun kita cintanya lawan Allah, ya kita suka berdoa sama Allah. Fijau filail, nama Allah. Ya Allah, berdoa sama Allah. Mudah-mudahan seberataan punya istana di surga. Amin. Seberataan ulun doakan di surga istananya gana-gana. Amin ya rabbal alamin. Apalagi yang rajin dan istiqomah belajar, mudah-mudahan bidadarinya hebat. Bini kita enak jadi ratunya, pembungasnya bini kita di surga. Amin ya rabbal. Nah ini disebutkan juga oleh Imam Nawawi. Hambaku itu, kata Rasulullah dalam hadis, punya perjanjian dengan Allah yaitu sembahyang. Kalau hamba ini sembahyang nggak mungkin diadab dan dimasukkan surga tanpa dihisab. Dalam hadis yang lain, idza taraka ar-rajulu fardatan, seorang meninggalkan satu sembahyang aja, muta'ammidan sengaja, kutiba ismu ala babinar, ditulis ngarannya di pintu neraka. Fulan bin fulan min ahli nar. Laku dalam min kukulina. Sekali aja meninggalkan sembahyang sengaja, ditulis ngaran kita di pintu neraka. Fulan bin fulan calon penghuni neraka. Na'udzubillahi. Orang kalau dia itu rukun Islamnya yang kedua sembahyang, dia percaya tapi dia nggak sembahyang, ini ditunggu tobatnya. Bisa jadi dia nanti diadab, atau bisa jadi kalau dia tobat sembahyangnya jujur surga. Tapi kalau dia nggak percaya dengan wajibnya sholat, sholat itu apa? Kada wajib juga. Cukup kita itu mengingat Allah aja pada usah sembahyang. Ini baru hukumnya min ahli nar. Karena dia nggak percaya dengan rukun fondasi Islam yang kedua adalah sembah. Kalau ada orang yang mengatakan sholat itu nggak wajib, ciri-ciri ngarannya sudah ditulis di pintu. Kalau dia yakin sholat kada wajib, kalau dia yakin, nah ini hukumnya bukan muslim. Nah, karena kenapa? Fondasinya nggak ada. Rukun Islam kedua kada percayanya. Tapi kalau dia sholat wajib, tapi kadang dia nggak sembahyang, nah ini yang ditunggu tobatnya. Yang diharap surga, tapi ditunggu tobatnya dulu. Sembahyang kada, sholat kada, amal kada ya. Naudzubillah, nyicipin neraka, tapi yang kuat. Nah, jangan dianggap insyaallah surga seberapa. Amin. Yang kedua, sembahyang. Yang ketiga, kita zakah, menunaikan zakat. Zakat ini ada dua. Ada zakat mal, zakat harta kita. Itu ada zakat emas dan perak. Sehari pakai emas dan perak, sekarang pakai dolar, rupiah. Atau nanti zaman setelah kita ini pakai digital. Nah itu dizakati. Nanti akan kita bahas. Ada zakat tijarah, perdagangan. Memutarkan harta untuk demi mendapatkan keuntungan. Nah ini ada juga. Berapa zakatnya? 1/40 atau 2,5%. Ya. Berapa nisabnya? Nisabnya ikut emas, 84 gram harga emas sekarang. Harga emas sekarang mahal. Kalikan aja 84 gramnya berapa? Atau perak 544 gram, nanti akan kita ajarkan. Ya. Ini zakat wajib dikeluarkan. Ada zakat kanaan.
sapi, kambing, unta yang memang diternak. Ada zakat muasyarat, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian yang dimakan, buah, kurma dan anggur. Ada zakat arikas, barang temuan zaman jahiliyah. Ada zakat ma'din, tambang emas dan perak. Nah, itu nanti akan kita bahas. Zakat wajib dikeluar, karena perintah zakat ini saudaranya sholat. Setiap Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan zakat. Lah zakat badan, zakat fitrah. Tiap tahun seberataan mengeluarkan zakat fitrah. Jujur, fitrah. Apa fitrah? Kembali ke asal mula. Contoh, pabrik lading pisau. Ketika pisau keluar dari pabrik itu masih bersih, masih mulus, masih tajam. Tapi kalau sudah lawas, sudah dipakai buat membelai, dipakai buat lebat, kotor, karatan, ini sudah bukan fitrah. Kalau fitrah itu masih baru, masih anyar, ini fitrah. Nah, manusia fitrahnya itu kayak bayi baru lahir. Kullu maulud yulad ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu bersih, gak punya rasa dendam, piang sarikin, nangis, imbah itu ketawa pulang, bujur. Ya fitrahnya manusia itu baik seberataan. Karena ada lahir sudah jadi penjahat. Nah, kembali ke fitrah. Nah, zakat fitrah itu zakat untuk diri badan manusia. Siapa yang wajib zakat fitrah? Setiap orang yang punya lebih makanan malam Idul Fitri dan di hari Idul Fitri.